Selamat semuanya. Pagi Pak. Gimana kabar anak semuanya? Baik Pak. Baik. Sebelumnya saya ingin memeriksa perapian tulang terlebih dahulu. Baik semuanya, kelihatan rapi hari ini. Saya sangat suka melihatnya. Sebelumnya kita akan membahas tentang jaringan komputer, terutama pada LAN, MAN, dan WAN. Sebelumnya tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ayo kita berdoa untuk masing-masing. Doa di baik. berdoa selesai. Sebelumnya kami absen terlebih dahulu ya. Adik Putri, Askari Satulano, Pak. Anda Mas Yotang, Wida Tanjung, Mahrian Tiara, Pak Mahdian Siregar, Hadir Pak. Salsabila, Jarbit Simatupang, Berina Sri Pasaribu, Ayo Pak. Rizky Abdul Musbar, Hadir Pak. Bella Mesa Muriska. Dan siapa yang belum dipanggil? Siapa namanya? Kamisa Berliana. Terus siapa lagi? Siapa namanya? Eti Yulida Siregar. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat jaringan komputer. Itu pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin menempatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Lalu di tahun 1950-an, ketiga jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka adanya tuntunan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Disinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Yaitu bentuk pertama kali jaringan atau network. Komputer diaplikasikan pada sistem TSS di beberapa terminal, yaitu terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Selanjutnya pada LAN atau Local Area Network, yaitu merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal yang menggunakan kabel seperti UTP atau Unshield, Twisted Pair, Hub, Router, dan sebagainya. Pada contohnya itu untuk wilayah LAN antara lain ruangan antar ruangan, gedung antar gedung, dan rumah antar rumah. Pada gabungannya menggunakan antara lain biaya perawatan yang murah dan sangat terjangkau, dan akses internet cepat didapat dan juga tidak perlu tenaga ahli profesional untuk perawatannya. Untuk beberapa contohnya itu terdiri dari telepon, router, internet sharing data, dan juga sambungan laptop atau PC maupun televisi. Yaitu pada MAN, Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area lebih kecil dibandingkan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tapi berada di kota yang sama ataupun berbeda. Dan ini contohnya itu sangat banyak kita dapat pada kehidupan sehari-hari, seperti jaringan bank dan juga jaringan antar gedung kampus. Selanjutnya pada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang melintang di wilayah geografis yang luas meskipun mungkin terbatas. Contohnya itu seperti negara antar negara, kota yang jauh antar kota yang jauh. Dan untuk lebih memahami tentang penggunaan dari WAN ini, ada beberapa contoh yaitu seperti internet dan perusahaan-perusahaan internasional. Selanjutnya pasti Anda sekalian bertanya-tanya, mengapa tidak disatukan saja kabel LAN, WAN ataupun MAN tersebut? Itu tidak disatukan dikarenakan banyak perbedaan signifikan terhadap LAN, MAN, dan WAN tersebut ya. Pada perbedaannya itu pada wilayah,
LAN digunakan untuk jaringan kecil, sedangkan MAN cukup pada kota atau beberapa gedung. Dan WAN itu mencakup wilayah yang sangat luas dibandingkan keduanya, yaitu mengandung antar negara maupun global. Dan ada pada perbedaan infrastruktur dan biaya. Dan ini bisa dibangun sangat murah dan sangat efisiennya dikarenakan hanya menggunakan kabel internet atau router biasa. MAN dan WAN itu termasuk pada biaya yang mahal dan juga dikarenakan menggunakan kabel seperti fiber optik, router khususnya pada jalur komunikasi. Lanjut ke perbedaan selanjutnya itu ada pada kebutuhan berbeda. LAN itu dengan kecepatan yang tinggi, biaya rendah, dan tidak perlu koneksi keluar. Sedangkan MAN atau WAN itu fokus pada interkoneksi antar lokasi yang sangat jauh, bukan hanya kecepatannya, tetapi juga kualitas daripada kabel tersebut. Dan juga perbedaan ini ada pada keamanan dan privasi akun-akunnya. Yaitu LAN lebih mudah dikontrol dan juga diamankan secara lokal. Sedangkan WAN atau MAN juga lebih rentan karena mencakup banyak titik dan jaringan. Ini jika disatukan ini maka privasi keamanan jaringan lokal bisa terganggu, makanya tidak bisa disatukan. Dan kesimpulannya ya LAN dan MAN ini tidak dijadikan satu karena perbedaan yang signifikan, kebutuhan biaya dan efisiensi. Masing-masingnya ini mempunyai peran tersendiri, mempunyai fungsi tersendiri dan juga lebih efisiensi pada kebutuhannya masing-masing. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Mohon semuanya mengeluarkan kertas satu lembar. Nah, saya akan buat 6 soal pada masing-masing. Dari soal tersebut mohon untuk dicari pengertiannya. Yang pertama, apa itu metropolitan dalam jaringan komputer? Lalu apa itu topologi, apa itu lokal, apa itu MAN, global dan WAN. Apakah sudah ditulis? Baik, mohon untuk dicari jawabannya ya. Baik, Pak. Sebelumnya kita untuk mencairkan suasana, kita akan membuat sebuah briefing, yaitu mencari sebuah kata yang terdiri dari kata metropolitan, topologi, lokal, dan global, WAN. Saya ingin meminta 3 siswa untuk maju ke depannya, masing-masing mencarikan 2 kata. Pada Herbit Baruto, silakan maju. Cari kata metropolitan dan topologi. Metropolitan dan topologi ya. Baik, Pak. Sebelum ini, Pak. Nah, mohon di ikat. Udah. Udah kasih dulu. Sudah ya. Yang kata topologi di sini. Ini teman-teman. Ya. Baik, selanjutnya kata metropolitan sini. Wes. Sudah nampak teman-teman? Iya. Baik, terima kasih. Tolong hapus pada Herbit Baruto. Selanjutnya Akhtar Isat Milano. Itu mencari kata MAN dan global. Baik, untuk kalimat global ada di sini. Ya, Bisa dilihat saudara-saudari. Sudah global ya. Satu lagi MAN.
Iya, Arman. Ya, terima kasih. Ya, baik. Tolong aplaus. Selanjutnya Fahrian di Haram dengan kata lokal dan luar. Lokal dan luar. Ini lokal ya, terus luar. Ini luar. Nah, baik, terima kasih. Tugas yang tadi apa bisa dikumpul? Tolong tuh dikumpulkan. Ya, gitu. Sebelumnya untuk pembahasan hari ini cukup sampai sini saja. Tolong kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada yang kita mengucap hamdalah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap, Pak.